Selamat datang di pembahasan kita. Anda pernah kepikiran nggak, di balik setiap perusahaan modern yang kita kenal, ada loh para penjaga tak terlihat yang tugasnya memastikan jantung digital perusahaan itu tetap berdetak kencang dan aman. Nah, mereka inilah yang disebut auditor TI. Dan hari ini kita bakal bongkar tuntas seberapa penting peran mereka. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa itu audit TI? Terus, kita lihat gimana ceritanya profesi ini bisa ada. Setelah itu, kita bedah proses kerjanya, pahami apa yang bikin kita bisa percaya sama hasilnya, dan yang terakhir, kita ungkap nilai strategis di baliknya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Yuk, kita jawab pertanyaan yang paling mendasar. Di tengah dunia digital yang perubahannya cepet banget ini, apa sih sebenarnya peran dari audit TI itu? Coba deh, bayangin. Dengan lautan data dan sistem yang super kompleks, siapa sih yang tugasnya mastiin semuanya aman, terkendali, dan berjalan sesuai aturan main? Nah, disinilah peran sang penjaga gerbang digital perusahaan, yaitu auditor TI. Yang perlu digarisbawahi di sini, mereka itu bukan polisi yang datang buat cari-cari kesalahan, sama sekali bukan. Justru, audit internal itu posisinya sebagai mitra. Mereka itu layanan internal yang tujuannya cuma satu, bikin organisasi jadi lebih kuat dan aman dari dalam. Jadi gini, audit TI itu ibaratnya jadi mata dan telinga para pimpinan. Mereka lah mekanisme penjaminan yang ngecek semuanya, mulai dari keamanan cyber, kepatuhan sama aturan, sampai efisiensi. Tujuannya apa? Ya untuk mastiin kebijakan yang keren di atas kertas itu beneran dijalankan di lapangan. Dan yang paling penting, mencegah bencana besar sebelum sampai terjadi. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu audit TI. Tapi profesi ini asalnya dari mana sih? Peran ini kan nggak muncul begitu aja dalam semalam. Yuk kita lihat evolusinya. Dari yang dulunya cuma ngurusin data, sampai sekarang jadi mitra strategis. Coba lihat perjalanannya. Dulu banget di era 60-an mereka ini disebut auditor IDP yang fokusnya cuma ke mesin pengolah data. Tapi seiring teknologi jadi jantungnya bisnis dan resiko digital itu jadi resiko yang bisa bikin perusahaan bangkrut, peran mereka pun ikut berevolusi. Sekarang mereka bukan lagi sekedar pemeriksa teknis, tapi sudah jadi mitra strategis yang perannya krusial banget buat tata kelola perusahaan modern. Oke, kita udah bahas siapa dan mengapanya. Sekarang, waktunya kita bahas bagaimananya. Yuk kita buka kap mesin dan kita lihat gimana sih sebuah proses audit TI itu sebenarnya berjalan. Ada anggapan umum yang salah banget nih. Banyak yang mikir audit itu kayak ujian akhir yang menakutkan. Padahal kenyataannya audit itu adalah sebuah siklus. Siklus perbaikan yang terus-menerus, tujuannya buat memperkuat pertahanan dan efisiensi perusahaan. Prosesnya ini nggak sembarangan ya, sangat terstruktur. Dimulai dengan penjadwalan tahunan, terus menugaskan tim ahli yang tepat. Nah, sebelum turun lapangan, mereka lakuin penilaian awal dulu, buat paham risikonya apa aja, jadi auditnya bisa fokus. Baru deh dieksekusi. Dan ini yang paling penting, kerjaan mereka nggak berhenti cuma sampai bikin laporan loh. Ada tindak lanjutnya, buat mastiin semua perbaikan itu beneran dikerjain. Proses yang hebat jadi percuma kan kalau hasilnya nggak bisa kita percaya. Jadi, apa sih yang jadi fondasi supaya sebuah audit itu kredibel? Yuk kita lihat 4 pilar utamanya. 4 pilar ini harganya mati. Independensi, objektivitas, wewenang, dan akuntabilitas. Independensi itu artinya auditor nggak boleh ada di bawah departemen yang mereka periksa. Objektivitas artinya mereka nggak memihak. Semua kesimpulannya harus berdasarkan bukti. Coba bayangin juri di pengadilan. Mereka harus independen dari kasusnya dan objektif menilai fakta kan? Nah, sama kayak gitu. Tanpa dua hal ini, audit cuma jadi formalitas belaka. Pembedaan ini penting banget. Auditor itu ibaratnya wasit, bukan pemain. Mereka memastikan aturan mainnya diikuti. Tapi mereka nggak ikut nendang bola. Tugas mereka itu mengevaluasi, bukan mengelola. Nah, inilah inti dari independensi. Jadi, setelah semua proses dan prinsip tadi, hasilnya apa sih? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal lihat gimana audit yang kuat itu bukan sekedar centang-centang daftar periksa, tapi beneran memberikan nilai strategis yang nyata buat perusahaan. Begini deh bedanya. Tanpa audit, tata kelola itu ya cuma dokumen yang berdebu di rak. Tapi dengan adanya audit, tata kelola itu jadi sesuatu yang hidup dan bernafas di dalam perusahaan. Ini bedanya antara sekedar berharap semuanya baik-baik saja dengan tahu bahwa semuanya memang baik-baik saja. Oh ya,
Auditor itu nggak kerja sendirian atau asal-asalan. Mereka pakai kerangka kerja standar profesional seperti CSOO, COBIT, dan ITIL. Anggap aja ini kayak cetak biru buat seorang arsitek. Fungsinya untuk memastikan setiap audit dibangun di atas fondasi yang kokoh, konsisten, dan juga objektif. Jadi pada akhirnya, audit TI itu bukan cuma soal kepatuhan, jauh lebih dari itu. Audit TI adalah mesin pendorong perubahan yang positif. Hasilnya apa? Kontrol yang lebih kuat, resiko yang lebih rendah, keputusan strategis yang lebih cerdas, dan yang terpenting, menciptakan budaya untuk terus-menerus jadi lebih baik. Inilah intisarinya. Audit itu mengubah tata kelola dari sekedar teori jadi tindakan nyata. Dia adalah jembatan yang menghubungkan apa yang tertulis di kertas dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tanpa audit yang kuat, tata kelola TI berisiko menjadi formalitas tanpa pengawasan nyata. Ya, sesederhana itu. Audit adalah jaminan bahwa sistem yang kita bangun itu beneran berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi mari kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama, apakah fondasi digital di organisasi Anda itu dibangun sekokoh baja atau jangan-jangan serapuh rumah kartu? Nah, audit TI adalah proses yang bisa memberikan jawabannya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini.